Pahuro Senin, Pahuro Hameh, itu yang puasa sunat. Saudara kita menginginkan kita hadir di undangannya untuk menyantap sajian makanan yang sudah disiapkan, yang sekira-kira ketika kita tidak mencicipi hidangannya membuat dia sedih. Tan jak balung hanan pajuh sapu. He urang magun mada pu ke hidang ke preh drone tro kena ne puasa ne begah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bittaqwa wal ibadati was salatil jumu'ah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawiz zuhdi wal karamat. Muslimin jamaah salat Jumat muqimis salati rahimakumullah. Puji tak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla, pengayom alam semesta, memberikan kita kehidupan, menyatukan jiwa dan raga, sehingga aktivitas demi aktivitas sesuai dengan agenda masing-masing dapat kita jalankan. Itu pun atas maunahnya, atas bantuan dan atas keizinan darinya. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salatu wassalama atas tuntunan, bimbingan, mau'izah dari salahnya dinul haq, dinul Islam, hingga kita bisa meniti kehidupan ini menggapai kebahagiaan hasanah fid dunya dan juga hasanah fil akhirah insyaallah. Hamba Allah al-akifin rahimakumullah, di antara nasihat Allah kepada kita terdapat di dalam Al-Quran surah Bani Israel, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Makna secara bebas di sini Allah mengingatkan kita bahwa jika kita berbuat satu kebaikan maka itu sama dengan ahsantum li anfusikum, berbuat kebaikan untuk diri kita. Berbuat banyak kebaikan juga berbuat banyak kebaikan untuk diri kita. Sebaliknya adalah wa in asa'tum falaha, maka jika kamu berbuat kejahatan, berbuat kesalahan, berbuat keonaran, berbuat maksiat, itu pun falaha. Akibat dan implikasinya adalah kepada si pelaku, bukan kepada orang yang diperlakukan. Sepintas kita berbuat baik seolah itu adalah kebaikan orang lain, bahkan diambil manfaat untuk orang lain. Itu kasat mata, sehingga ada orang yang tidak mau banyak berbuat untuk orang lain. Bahkan mungkin dia sempat menyangka putat mau be mu ke gopi tak pegak ke go putat tap timang. Kalimat putat tap timang itu seolah-olah manfaatnya untuk orang lain, padahal untuk diri kita sendiri. Maka tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali semua itu adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Kalau dengan Allah itu sudah jelas bahwa Allah tidak akan dan tidak pernah dan tidak butuh apapun dari kita. Bahkan ketaatan pun Allah tidak butuh. Bayangkan yang lain, kita salat, puasa, zakat, itu pun Allah tidak butuh. Sepakat, ittifaq, membuat kesepakatan besar untuk tidak menyembah Allah misalnya, pun Allah tidak mengapa. Maka kebaikan kita ini adalah kebaikan untuk diri kita. Sehingga Imam Ibni Athaillah As-Sakandari menyebutkan dalam hikamnya,
yang kita terjemahkan. Manakala Allah geyunya, geyu je, geyu menau, geyu medih, geyu atenya, geyu ateje, aneka ibadah, aneka format ketaatan kepada Allah sesuai dengan format ibadah masing-masing. Ada ibadah maliyah menggunakan harta finansial, ada ibadah jasadiyah menggunakan fisik, tenaga, ada ibadah lafdiyah atau nutqiyah menggunakan lidah dan ucapan, ada lidah hanya menggunakan hati yaitu qalbiyah. Banyak sekali format ibadah. Giyunya giyuji, semua itu ahsantum li anfusikum, itu adalah untuk diri kita, bukan untuk yang maha menyuruh, bukan untuk Allah. Itu kalau dengan Allah. Yang menjadi kadang-kadang salah sangkaan kita adalah ketika kita berbuat baik kepada manusia, seolah-olah manfaatnya untuk orang yang kita berbuat itu. Ini pun masih salah. Walaupun di sana secara kasat mata benar, kita menolong orang lain, ya orang itu merasakan manfaat. Tapi bedah urun Tuhan me tangin rubah, gume pithang rubah, iput liangin motor. Tapi bedah agaknya memang terasa manfaatnya untuk dia. Tapi hakiki daripada pertolongan itu adalah menolong diri kita sendiri, karena saving tabungan pahala itu bukan untuk nenek yang terjatuh itu. Kon keganyan pahala, tapi dalam tabungan diri kita sendiri. Maka ini makna daripada seberapa banyak pun kamu lakukan kebaikan untuk orang lain, itu adalah kebaikan untuk dirimu sendiri. Hamba Allah yang berbahagia, maka di antara kebaikan-kebaikan yang diformatkan di dalam agama kita adalah sikap saling memuliakan dan sikap saling menggembirakan. Itu kebaikan. Dalam tuntunan agama kita Islam ada perintah Nabi mengunjungi orang sakit. Itu kebaikan. Karena di sana mengandung rasa menggembirakan, terutama menggembirakan orang sakit. Semua kita merasakan saat kita sakit dikunjungi orang, itu ada terasa terhibur dengan pelipur lara, ada rasa nyaman, ada rasa sedikit merasa ringan perasaan kita. Itu adalah kebaikan yang dilakukan oleh orang untuk kita, tapi sebenarnya kebaikan itu adalah untuk yang melakukan juga. Bukan manfaatnya untuk yang didatangi. Kita mendatangi orang sakit, terhibur orang sakit, tapi kebaikan itu untuk kita. Kita bertamu ke rumah orang, di sana terjadi interaksi saling memuliakan. Jame pemulia urung porumo juga pemulia jame. Terjadi perpaduan rasa gembira. Siapapun itu, kita datang tamu ke rumah, senang tu. Ijame nyan pijak bak tanya menyena tanya rumah, senang. Kecuali 7 geja, mesti ge hana urang, mungkin agak sedikit menyesal. Tapi bertemu di rumah dalam konsep saling bertamu, saling menunggu, saling memuliakan, itu kebaikan. Sampai Nabi menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah memuliakan tamu, karena sikap memuliakan tamu itu kebaikan. Bukan manfaat untuk dia, tapi untuk kita sendiri. Makna tamu ini sangat luas. Tamu pribadi yang datang ke rumah kita, tamu berkaitan dengan jabatan kita, datang ke kantor kita, tamu juga. Tamu daerah yang datang dari luar daerah ke daerah kita, ya tamu juga, dilayani.
memberikan pelayanan, servis kepada tamu, itu kebaikan. Bahkan Nabi menyebutkan di dalam hadis, sebagaimana Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang terkenal dengan kitabnya Sirrus Salikin itu menulis, mengangkat hadis Nabi, yaitu man akrama akhahul mu'mina faka'annama karramallah. Orang yang memuliakan saudaranya yang mukmin, serasa-rasa dia telah memuliakan Allah. Padahal Allah tanpa kita muliakan tetap maha mulia. Talayani jame, sansang talayani kemuliaannya kepada Allah. Artinya Allah suka kepada orang yang memberi pelayanan kepada tamunya. Bahkan di sana ditulis satu bab, pada bab yang ketujuh, Al-Faslus Sadis fi Fadilatid Diyafah, bab keutamaan memberi pelayanan kepada tamu. Itu kebaikan. Bukan kebaikan kita hanya dalam masjid, bukan kebaikan kita hanya saat berpakaian dengan pakaian simbolik keagamaan. Kan tengah dah sok peci menteng kebaikan, kan tengah dah pinggang jakrung menteng kebaikan, kan tengah dah duduk dalam masjid menteng kebaikan. Kebaikan itu ada di mana-mana, ketakwaan itu ada di mana-mana. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu dimanapun dan kapanpun berada. Berarti ibadah unlimited, tak ada batas. Kebaikan unlimited, tidak ada tempo, tapi terus menerus dilakukan. Maka kebaikan-kebaikan itu adalah untuk dirimu. Tapi manakala kebaikan tidak dipahami sebagai bekal diri kita, sungguh kita akan malas melakukan kebaikan. Betapa banyak orang tidak menghadiri undangan orang lain. Terima undangan lipat berdua hinan. Bahkan orang diingatkan, wah nan ajak bak khauri na undangan. Haid hadap timang go punya rod, haid hadap timang. Dia tidak menyadari bahwa kebaikan itu adalah untuk dirinya, tapi hanya dia pahami itu untuk orang lain. Atau dengan jawaban yang lain. Id hataya jaknya maka khauri katanya jipitan ijak membalas. Itu juga dia pahami kebaikan untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Padahal jika kita pahami kebaikan untuk diri kita adalah, maka dimanapun ada kesempatan yang terbuka luas dan ruang yang terbuka lebar adalah untuk diri kita sendiri. Walaupun kebaikan itu harus kita lakukan dengan berkorban, korban waktu, korban finansial. Tajak bak khauri kau, tabuh amplop, itu butuh modal. Kalau dekat okeylah, tinggal fikir amplop. Lo semawe kita berangkat menghadiri undangan saudara kita yang membuat acara walimah di Banda Aceh. Berapa itu biaya kita keluarkan? Tapi ketika itu dirasakan kebaikan, tidak menjadi masalah selama tidak memiliki halangan yang syar'i. Dimanapun kita pergi, maka Nabi pernah ditanya sahabat, Nabi menjawab, bagaimana kita menghadiri undangan orang lain ya Rasulullah? Nabi mengatakan, jangan kamu pandang dekat dan jauhnya terhadap kamu menghadiri undangan saudaramu. Karena saya menghadiri undangan, kata Nabi, sampai sejauh waktu harus jamak salat. Kan jauh, 2 marhalah. Dia tanya, jauh lah di luar kota. Nyami tajak kebaikan, buh menyuk motor padum, belum lagi ganti oli, kan habis biaya itu. Itu Allah hitung sebagai kebaikan. Karena langkahmu pada kebaikan itu dihitung per langkah, bukan per meter, per langkah. Lihat dalam fiqih tentang bab salat jamaah. Bukankah langkah kita, langkah demi langkah, tatap tup, tak teh ngan tapak, tak ceruh ngan tapak, jauh kita pergi. Tapi ceruh ngan tapak itu Allah hitung. Langkah demi langkah itu Allah hitung.
Orang salat Jumat saja berapa langkah itu dihitung oleh Allah, diberikan ganjaran. Bagaimana dihitung saya enggak pakai langkah? Kan saya pakai mobil. Berapa liter habis minyak BBM itu Allah hitung juga. Jadi kebaikan kadang kita lakukan dengan mengeluarkan biaya, Allah gantikan itu. Kebaikan kita lakukan dengan menghabiskan waktu, Allah gantikan itu. Nah, orang meninggal, hadir kita rumah orang meninggal, duduk berlama-lama lah, ada 1 jam. Biasanya rata-rata kita hadir tempat orang meninggal pagi, Preh Sumiyup itu rata-rata jam 9 atau jam 10. 1 jam kita terduduk di bawah tenda dalam rangka menantikan prosesi salat jenazah. Duduk kita di sana, duduk dalam kebaikan, Allah hitung itu. Baik aduh tak ujium ma karugo yang kedai dalam tak buka gebila balik lain le Allah. Okey enggak laku barang karena pasar kita harus tutup 1 jam, Allah ganti yang lain. Maka Nabi menyebutkan man sarra mu'minan faqad sarrallaha ta'ala. Siapa yang telah menggembirakan hati orang mukmin dalam satu kebaikan, maka dia seolah-olah telah menggembirakan Allah. Bayangkan bagaimana besarnya hikmah ketika kita menggembirakan Allah. Padahal Allah tak butuh kepada kita. Tapi ini kalimat-kalimat kinayah, kalimat-kalimat dalam tanda kutip senang Allah. Coba diperhatikan betapa banyak pahala dan rahmat Allah terhadap orang yang menyenangkan saudaranya. Bukankah ketika ada seorang istri yang berpuasa sunat, lalu suaminya melarang puasa sunat, saat itu istri haram puasa sunat, padahal puasa sunat itu hablum minallah, menyenangkan suaminya adalah hablum minan nas. Kenapa harus diutamakan menyenangkan suami sampai Allah ridha seorang istri? Tak usah puasa sunat, yang penting kamu bahagiakan perasaan suamimu, yang penting jangan kamu sakiti jiwa suamimu, penuhi maksud suamimu. Persoalan puasa sunat besok kita mulai lagi, seolah Allah mundur demi membahagiakan orang mukmin. Seandainya ada orang yang konflik perasaan, seorang istri mengadu, ya Allah hari ini aku puasa sunat memang, tapi suamiku melarang. Bagaimana ini ya Allah? Maka Allah menjawab, baik tak pertimang lu, pertimang leko, pusenang leko. Ini sebagai kebaikan sampai Allah rela ridha untuk tidak kita puasa sunat bagi istri karena dilarang oleh suami dengan satu kebutuhan biologis misalnya. Allah rela tidak puasa sunat, padahalnya ibadah. Apa maksudnya? Menyenangkan perasaan orang lain itu prioritas. Di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin misalnya, sebagai kitab intisari dari pelajaran-pelajaran yang ditulis dalam Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana hukum puasa sunat terhadap walimah dan terhadap dakwah undangan. Kita sedang berpuasa sunat, ada orang yang mengundang kita pada hari yang sama, Pahuro Senin, Pahuro Hameh, itu yang puasa sunat. Saudara kita menginginkan kita hadir di undangannya untuk menyantap sajian makanan yang sudah disiapkan, yang sekira-kira ketika kita tidak mencicipi hidangannya membuat dia sedih. Tan jak balung hanan pajuh sapu. He urang magun ada pu ke hidang ke preh dra ne tro kena ne puasa ne begah. Ketika konflik perasaan itu kita adukan kepada Allah. Ya Allah, hari ini aku puasa, tapi saudaraku yang mukmin mengharapkan aku mencicipi hidangannya. Mana yang aku pilih? Hai, putimangnya le. Baju khauri mak tenang hati syara. Puasa sunat tingoh tapi kelom. Menunjukkan bahwa sikap menyenangkan perasaan sesama mukmin
itu Allah dahulukan sampai-sampai Allah mengatakan penuhi maksudnya, maka ditemukan hukum sunat berbuka puasa sunat. Ketika yang mengundang kita berhajat untuk kita cicipi makanannya. Tapi kalau tidak terasa mengecewakan ahli bait, maka sebahagian ulama mengatakan bolehlah kita tidak puasa sunat. Teruk kedih pura-pura kalau khauri ju. Na jame yang mulheri be. Anam thodu pu pi kalau ndak paju khauri. Tahu-tahu tang lempor makali nama khandari ka bere tenang dak ka bere. Itu mungkin tidak kecewa. Tapi kalau nyata dia berharap kita makan, kita mesti berbuka puasa sunat. Dan itu bukan mengurangi pahala, tapi Allah tambah pahala dari perilaku kita. Kembali pada ayat tadi, in ahsantum li anfusikum, dan sebaliknya wa in asa'tum falaha. Maka kebaikan-kebaikan itu tidak terbatas pada hubungan vertikal hablum minallah, tapi sangat banyak terjabarkan dalam kehidupan kita secara sosiologis, secara antropologis, di dalam kehidupan berbangsa bernegara, kehidupan bertetangga, kehidupan bertamu, dan kehidupan dalam aksi-aksi nyata pada setiap hari yang kita lalui. Selama itu kebaikan, yakin Allah memberikan kebaikan itu dalam bentuk ganjaran ajran kabira, ajran hasana, ajran azima. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat mauizah bagi kita semua. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi ma'ab. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الجبار المكور الليل في النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا لنبوته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الزهد والكرامة. أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وقال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده إقرارا لوحدانيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا لنبوته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الزهد والكرامات. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.